Teror kawanan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tak kunjung usai. Kali ini bocah 13 tahun berinisial H harus terbaring di rumah sakit akibat serangan brutal mereka. Penyerangan pelaku kejahatan jalanan itu terjadi di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Minggu 10 Mei 2026 dini hari. Tepatnya di ruas jalan antara Kelurahan Maradikaya dan Kelurahan Maradikaya Selatan. Dalam rekaman CCTV di lokasi, terlihat kawanan geng motor tiba dengan mengendarai beberapa motor. Mereka datang sambil menggeber-geber suara knalpot brong yang digunakan pada motornya. Kehadiran geng motor itu membuat sejumlah remaja dan pemuda yang tengah nongkrong di pinggir jalan kocar-kacir menyelamatkan diri. Namun naas, satu di antaranya inisial H terjatuh dan menjadi sasaran pelaku geng motor. Korban yang terjatuh tampak ditebas pelaku menggunakan parang berkilau mirip pedang samurai. Pelaku tampak mengenakan jaket hoodie putih dan menutup wajahnya. Setelah menebas korban, pelaku tak langsung kabur. Ia dengan beringas memarangi beberapa motor yang terparkir di lokasi. Selain bersenjata parang, salah satu pelaku juga tampak mengejar korban sembari menarik anak busur panah. Ketua RT 06 Kelurahan Maradikaya Selatan, Siti Nurhayati mengatakan korban H saat ini dirawat di RSUD Daya. Ia menuturkan saat kejadian korban dan beberapa remaja lain hanya nongkrong biasa di lokasi. Ia pun berharap agar kasus ini ditangani serius oleh kepolisian. Kau orang tidak deh, orang cuci motor, kau udah opat cuci motor. Nih, di motor ada orang hari ini. Deh, kau di sini makin ipin kan? Oh, dirusaki motor juga, Budi? Gak ada bekas darahnya ya di sini ya. Di sana aja Bun, bekas darah ada. Itu motor, nah ditebas nih. Osna. Saya kuliah dari atas, kita di mana? Semalam itu ada kurang lebih di sini anak-anak nongkrong, tapi nggak ngapa-ngapain, mereka cuma ngobrol. Tiba-tiba sekitar pukul 1.06 ada katanya 4 motor bawa bonceng-bonceng dari arah kanan langsung geber-geber. Begitu geber-geber langsung bawa parang tuh anak-anak. Ada yang beberapa kabur, ini anak karena kebetulan pendek terjebak jatuh di motor. Ini langsung, yang ditebas? Iya, yang ditebas langsung nih ditebas kodong punggung. Saya dengar itu, saya lihat dari video sampai pantatnya. Sekarang sudah ada di rumah sakit Daya dan itu membutuhkan kodong biaya karena yang namanya begini kan tidak ditanggung BPJS. Terus juga ini meresahkan sekali. Kalau bisa Pak Polisi segera usut tuntas, kasih efek jerah karena kami kasihan anak-anak di sini kan anak-anak enggak ngapa-ngapain dong. Mereka cuma duduk ngobrol-ngobrol, enggak ada yang minum-minum atau apa, enggak ada, cuma sebatas ngobrol saja mereka. Sudah berapa kali ini ada kejadian begini di sini, Bu? Ini yang pertama kali. Sejak kami dengar bahwa ada geng-geng motor ya, ini baru kali ini penyerangan di daerah kami. Berarti situasi di wilayahnya Bu ini ya tidak kondusif lagi kalau gitu. Ya kalau begini takutnya ada anak-anak emosi atau apa seperti itu yang kita takutkan. Kalau ada lagi temannya mungkin korban yang emosi atau bagaimana atau keluarganya mungkin ya kami tidak tahu. Kalau kondisinya korban bagaimana, Bu? Ini yang saya dengar mereka lagi kumpulkan donasi katanya 20 juta biaya operasi. Iya biayanya. Ini korban infonya dia tinggal di daerah anak dari Kelurahan Maradikaya. Terus orang tuanya ada di Kalimantan, bapaknya sudah menikah lagi. Ibu, Nyapa iya. oh ini galan dana. Iya. Galan dana untuk siapa ini? Ini yang korban yang tadi malam. Yang ditebas. Iya. Iya, saya ulangi. Warga di sini Warga semua. di sini semua iya. Kalau ini anak-anak kesehariannya bagaimana, Bu? Apa dibikin ini, Bu? Ya ini kita jalankan dana untuk dia pegang nanti rumah sakit. Nah, dia kalau kerjanya cuci motor untuk cari susap nasi. Baru ndak tinggal sama orang tuanya, Dik? Enggak, orang tuanya sudah pisah. Bapaknya di Kalimantan. Mamanya enggak tahu di mana mamanya. Jadi kalau ini kita artinya dia tinggal di sini sama siapa, Bu? sama omnya sama omnya. Cuci motor di sini dia. Oh, dia sudah tidak sekolah ini korban? Iya, enggak.
Jadi dia sehari-harinya cuci motor. Motor Sejauh ini berapa dana yang tergalang, Bu? sudah ada 337. Berapa dana yang dibutuhkan di rumah sakit? Dana itu 20 juta. 20 juta Operasi. untuk biaya operasi. Iya. Parah lukanya, Bu, Di. Iya, karena sudah kelihatan tulang belakangnya itu. Siap. Makanya dilakukan galang dana ini, Bu, Di, Iya. bantu-bantu, Di. Iya, bantu. Ini anak-anak kesehariannya bagaimana, Bu? Iya, Nana. Dia enggak ramah jadi dia. Bergaul. Ya. Nggak pernah nakal, iya, terlibat nggak cekcok sebelumnya Iya, apa? pernah, Pak. Di situ dia cuci motor kasihan. Untuk cari makan gitu. Iya. Karena tidak ada orang tuanya. Kalau ini penyerangan sudah berapa kali ini terjadi? Baru kali ini atau sudah Baru pernah? kali ini. Biasa masuk cuman tidak ada nada apa mangsa. Tadi malam dia ada anak kumpul, masuk itu anak kumpul. Nah, itu langsung naserang. Nah, itu anak langsung tebas. Jatuh di sini motor ditebas nih. Oh, lari juga dong, sampai mau lari. Sempat lari. Cuma tidak bisa selamatkan dirinya kayak ditindis motor kakinya. Jadi dia ditebas. Perang ini korban di. Tersebut yang mengalami luka di bagian tubuh terkena senjata tajam. Pelaku ini menggunakan apa saja? Jadi informasi dari saksi di TKP bahwa pelaku ada yang menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian ada pemotongan juga panah busur. Sejauh ini upaya kepolisian dan terkait kejadian ini? Kita dari pihak kepolisian tetap melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan cara melakukan patroli setiap malam mulai dari jam-jam 10 sampai pagi, patroli gabungan untuk melakukan pencegahan agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang lagi. Untuk pelaku penyerangan sendiri dan seperti apa? Saat ini dari tim gabungan Reskrim dengan Polsek Jakarta bertindak cepat dan sempat sudah mengamankan salah satu dari kelompok pelaku untuk melakukan proses hukum. Artinya sudah ada yang diamankan, kan? Sudah ada yang diamankan satu orang, kemudian pelaku-pelaku lain kita berusaha untuk mencari dan mendalami kejadian untuk diungkap semua pelakunya. Ada yang bawa mungkin untuk orang tua khususnya? Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua, semua harus berpartisipasi, bekerjasama untuk selalu mengawasi anak-anak remaja kita. Apalagi ini pelaku-pelakunya rata-rata di bawah umur, korban juga di bawah umur. Tentu kita melihat bahwa anak-anak remaja ini kalau malam kemana saja tentu orang tua lebih paham. Yaitu pengawasan terhadap keluarga tentu itu yang sangat-sangat kita butuhkan untuk Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.